Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi menunjukkan waktu berbuka puasa. Gimana? Masih pada semangat dong puasanya? Tapi kalau lu sendiri nih Zar, gimana puasanya? Masih semangat gak nih? Wah, semangat banget, mendekati hari lebaran jadi makin semangat lagi puasanya, San. Nah makanya ya Zar ya, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke nih, barusan ya kita sudah sama-sama mendengarkan nih Zar ya. Ayat suci yang udah lu bacain nih. Kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa tuh maknanya? Nah, tadi San gua membaca surat Al-Qadar ayat 4 sampai 5. Iya. Ayat ini menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun untuk mengatur semua urusan San. Ya Allah. Dan pada malam itu sejahtera tuh malam itu semuanya San. Semua masalah sampai matahari terbit San. Oh, Masya Allah ya Zar ya. Gue jadi ingat nih, lu pernah jelasin kan ya tentang 3 fase di bulan Ramadan nih. Itu kalau nggak salah di episode-episode sebelumnya ya. Iya. Nah tapi nih ya, gue juga lupa nih. Lu bisa jelasin ulang gak Zar? Oke. Jadi bulan Ramadan itu punya 3 fase utama. Fase 10 hari pertama disebut dengan fase rahmah. Rahmah. Yaitu fase penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Kalau taala. Fase kedua, 10 hari kedua yaitu fase maghfirah. Gue jadi ingat nih. Nah, di mana Allah memberikan ampunan seluas-luasnya. Nah terakhir fase apa tuh? Nah, 10 hari ketiga yaitu fase itkum minanar. Yaitu fase pembebasan dari api neraka San. Masya Allah. Nah, kita kan udah masuk ke akhir-akhir Ramadan nih Zar ya. Ada nggak sih keutamaan khusus di 10 hari terakhir Ramadan nih? Soalnya kan 10 hari pertama dan 10 hari kedua itu punya keutamaan masing-masing nih. Iya. Nah, kalau 10 hari terakhir itu apa aja sih Jar? Gue jadi penasaran banget nih. Nah, bagus tuh pertanyaannya tuh. Iya. Isan, gak cuma lu aja nih, pasti Sobat Level Up di rumah juga penasaran. Iya. Makanya nih di video ini kita bakal bahas keutamaan spesial di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena setiap harinya mengandung keistimewaan tersendiri, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Terdapat keutamaan yang luar biasa. Pada hari-hari yang penuh berkah ini, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, serta memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan dari 10 hari terakhir Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa dan penuh keberkahan, di mana setiap amal baik yang dilakukan pada malam tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Pada malam ini, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan memohon ampunan. Selain Lailatul Qadar, terdapat banyak keutamaan lain yang terkandung dalam 10 hari terakhir Ramadan. Di antara keutamaan tersebut adalah diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat Islam, dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia dan penjelas segala sesuatu.
Dengan diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, semakin jelaslah keutamaan dan keberkahan 10 hari terakhir Ramadan. Keutamaan lain dari 10 hari terakhir Ramadan adalah sebagai penutup bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berkah yang besar bagi siapapun yang beribadah dengan baik pada hari-hari terakhir Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meraih ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 10 hari terakhir Ramadan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Hadis ini menceritakan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling giat dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu penuh keutamaan, dengan meningkatkan kualitas ketaatan, beribadah, bertakorub, beriktikaf, dan mengajak anggota keluarga untuk beribadah. Sesungguhnya beliau beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beribadah di waktu lainnya. Adapun amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan sangatlah beragam. Salah satu amalan yang paling utama adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk beriktikaf di masjid, yaitu berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan lain yang sangat dianjurkan adalah bersedekah dan berbagi kepada sesama. Dengan bersedekah, umat Islam dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Selain itu, bersedekah juga dapat mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain amalan-amalan tersebut, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Pada 10 hari terakhir Ramadan, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan memohon ampunan. Dalam rangka memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, terdapat beberapa tips yang dapat diikuti. Pertama, niatkan diri untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, buatlah jadwal ibadah harian yang teratur dan disiplin. Ketiga, hindarilah segala perbuatan yang sia-sia dan dapat mengurangi pahala puasa. Keempat, perbanyaklah membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kelima, bersedekahlah dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Keenam, perbanyaklah berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, diharapkan umat Islam dapat meraih keutamaan dan keberkahan yang terkandung dalam 10 hari terakhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Masya Allah. Tuh kan ternyata benar Nizar ya. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, beramal soleh, dan juga terakhir mengampuni atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar banget nih San. Dan salah satu keutamaan terbesar di 10 hari terakhir bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. San. Apaan tuh? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nih, bayangin. Iya. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan, bentar-bentar. 1000 bulan dibagi 12. Nah, Berarti sekitar 83 tahun kalau nggak salah ya? nah bener nih. 83 tahun kan? Iya, betul. Rata-rata umur manusia itu ada di 70 tahun. 70 San. tahun. Nah, lu bayangin nih, jadi kalau kita mendapat berkah dari malam Lailatul Qadar, itu berarti kita mendapat pahala ibadah lebih panjang daripada rata-rata umur manusia. Masya Allah. Ya pokoknya semoga ya kita semua bisa mendapatkan kemuliaan nih dari malam Lailatul Qadarnya. Dan juga kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh hikmah nih. Amin. Tapi Nizar ya, daripada kita ngomongin Lailatul Qadar doang nih, ada yang belum kita bahas nih tentang keutamaan dan juga maknanya Nizar ya. Pasti Sobat Laptop juga penasaran dong seperti apa sih makna dan keutamaan Lailatul Qadar ini Nizar. Nah, benar banget nih. Di segmen selanjutnya kita bakal kupas tuntas makna dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up.
Upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. Nah tadi nih Zar ya, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Dan salah satunya adalah adanya malam yang luar biasa itu, yaitu malam Lailatul Qadar nih Zar. Masya Allah, ternyata banyak banget ya keutamaan yang bisa kita raih di bulan Ramadan kali ini nih. Betul. Kesempatan emas nih buat kita semua, San. Nah, gue juga mungkin penasaran banget nih. Tadi kita udah bahas betapa istimewanya ya malam Lailatul Qadarnya. Tapi berlebih afdol lagi nih Zar ya. Kita juga harus tahu dong makna dan juga keutamaannya nih. Nah, setuju banget nih. Nah, Gue juga pengen tahu lebih dalam sebenarnya apa sih arti dan makna dari malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini begitu spesial? Daripada kita makin penasaran, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, Lailatul Qadar, sebuah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, merupakan momen yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di bulan Ramadan. Malam ini memiliki makna yang mendalam dan keutamaan yang luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qadar, yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Secara bahasa, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Lailah yang berarti malam atau hitam pekat, dan Al-Qadar yang berarti kemuliaan atau penetapan. Dengan demikian, Lailatul Qadar dapat diartikan sebagai malam kemuliaan atau malam penentuan. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran menjelaskan 3 makna kata Qadar dalam Al-Quran. Pertama, Qadar berarti penetapan atau pengaturan. Dalam konteks Lailatul Qadar, ini dipahami sebagai malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perjalanan hidup manusia. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3 yang menyatakan bahwa pada malam itu segala urusan dijelaskan dengan penuh hikmah. Beberapa ulama bahkan memahami bahwa penetapan ini berlaku dalam batas waktu 1 tahun. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar juga dimaknai sebagai pengaturan strategi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia menuju agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia. Kedua, Qadar berarti kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, tiada bandingnya. Kemuliaan ini berasal dari terpilihnya malam tersebut sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, serta menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 91 tentang kaum musyrik yang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagaimana mestinya. Ketiga, Qadar berarti sempit. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwa pada malam itu, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Al-Quran juga menggunakan kata Qadar dalam arti sempit pada surat Ar-Ra'd ayat 26 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan mempersempitnya bagi siapa yang dikehendaki. Keutamaan Lailatul Qadar sangatlah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang beribadah pada malam tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis ini menjelaskan bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan ibadah lainnya dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu, asalkan dilakukan dengan iman dan harapan hanya kepada Allah. Selain sholat, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan kebaikan lainnya pada malam Lailatul Qadar seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan melakukan perbuatan baik kepada sesama. Malam ini adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas dosa-dosa, dan meningkatkan kualitas diri sebagai seorang muslim. Meskipun tanggal pasti Lailatul Qadar tidak diketahui, terdapat petunjuk bahwa malam ini jatuh pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan amalan kebaikan pada setiap malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan harapan dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya sekedar malam yang penuh dengan pahala, tetapi juga malam yang penuh dengan rahmat dan ampunan.
Pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang bertaubat dan memohon ampunan. Oleh karena itu, manfaatkanlah malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan memulai hidup yang lebih baik. Masya Allah. Ternyata nih ya, malam Lailatul Qadar itu bukan hanya malam yang penuh pahala doang nih, tapi juga malam yang dipenuhi oleh rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, benar banget San. Malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang bertaubat. Ini adalah waktu terbaik buat memohon ampunan dengan sungguh-sungguh, San. Ya pokoknya sebagai umat muslim nih ya, kita nggak cuma sekedar tahu tentang apa itu Lailatul Qadar aja nih, tapi juga harus memahami maknanya secara mendalam nih, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Benar banget nih. Dengan memahami makna dan keutamaannya, kita jadi lebih termotivasi untuk meningkatkan ibadah dan amal kebaikan. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, San. Nah tadi kita udah bahas makna dan juga keutamaan dari Lailatul Qadar nih. Sekarang gue penasaran banget nih, ada nggak sih tanda-tanda dari datangnya malam Lailatul Qadar itu tuh? Tentunya ada dong, San. Ada tuh? Iya, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Zar, gue pengen banget nih bisa mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar. Tadi kita udah bahas makna dan juga keutamaannya kan gitu. Tapi ada gak sih tanda-tanda dari hadirnya Lailatul Qadar itu sendiri? Tentunya ada dong, San. Apa aja tapi? Nih, yang gua tahu saat malam Lailatul Qadar, suasana malamnya terasa tenang. Udaranya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Pokoknya beda deh dari malam biasa-biasanya nih. Dan ada ketenangan yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu, San. Nah tapi nih gue masih penasaran banget nih. Tanda-tanda itu beneran cuman fakta atau beneran cuman mitos nih? Nah, itu dia, San. Biar kita nggak bingung nih, bisa bedain mana yang fakta dan mana yang sekedar mitos. Kita bakal bahas tanda-tanda Lailatul Qadar mitos atau fakta. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, Lailatul Qadar merupakan malam yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Malam ini diyakini sebagai malam penuh kemuliaan, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaannya begitu besar, sehingga dalam surat Al-Qadar ayat 3 disebutkan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Namun penentuan waktu pasti dan tanda-tanda khusus dari Lailatul Qadar sering menjadi perdebatan di kalangan umat. Apakah tanda-tanda tersebut merupakan fakta yang dapat diandalkan atau sekedar mitos yang berkembang di masyarakat? Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan petunjuk mengenai waktu dan tanda-tanda Lailatul Qadar. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Selain petunjuk mengenai waktu, terdapat pula beberapa tanda yang disebutkan dalam hadis-hadis lain. Salah satunya adalah kondisi matahari pada pagi hari setelah Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matahari terbit pada pagi harinya tanpa sinar yang terik." Hadis riwayat Muslim. Ini berarti pada pagi hari setelah Lailatul Qadar, matahari akan terbit dengan cahaya yang lembut dan tidak menyilaukan. Tanda lainnya adalah suasana malam yang tenang dan damai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin. Pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang lemah." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Hal ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ditandai dengan suasana yang nyaman, tidak terlalu panas maupun dingin, serta diiringi dengan ketenangan alam. Namun penting untuk dicatat bahwa tanda-tanda ini seringkali baru dapat dikenali setelah malam tersebut berlalu. Misalnya, kondisi matahari terbit yang lembut hanya dapat diamati pada pagi harinya,
sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan malam Lailatul Qadar sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil, tanpa terlalu fokus mencari tanda-tanda tertentu. Masya Allah. Tuh kan dari video tadi kita jadi tahu nih, kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil aja nih Zara. Jadi pada 10 hari terakhir Ramadan lah. Seperti malam ke-21, 23, 27, 25 sampai 29 juga nih. Nah, benar nih. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Iya. Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin, dan pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang lembut. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ditandai dengan suasana yang nyaman, tidak terlalu panas maupun dingin, serta diiringi dengan ketenangan alam juga, San. Wah, berarti bener dong yang lu bilang tadi ya. Kok tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu beneran ada ya? Nah, tapi yang lebih penting nih, San. Iya. Daripada kita sibuk mencermati tanda-tanda kapan Lailatul Qadar, Iya. lebih baik kita fokus meningkatkan ibadah di 10 hari malam terakhir nih. Betul. Dengan begitu kita nggak melewatkan berkah dan keutamaannya, San. Masya Allah ya, pokoknya semoga nih kita semua bisa mendapatkan berkah dari Ramadan ini ya. Dan juga kita mendapat keutamaan dari malam Lailatul Qadar nih. Amin, amin. Jadi setelah ini kita harus semangat lagi ibadahnya sebelum Ramadan berakhir. Iya, betul. Nggak terasa ya kita sudah di Kenapa? penghujung acara nih. Oh iya. Jangan lupa saksikan terus Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Isan, Kok masih lupa lagi sih? bridging closing bener dong. Iya, itu tulisannya bener bridging closing. Oh iya, Tapi ada yang lupa nih. Apa tuh? Kata-kata dulu buat sobat Level Up. Oke Jar. Memang di perintahnya nggak ada, cuman kita harus kayak gitu ya. Oke langsung kata-kata hari ini. Oke, udah siap ya? Siap dong. Kata-kata hari ini, San. Di mana bumi dipijak, di situ mau ngapain? Nanya. Lebih Bener, kenanya ya? Lebih kenanya. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.